Ya halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan kesan pertama pada raket merek Green ya dengan seri Flame Force 19. Ini kemarin barusan aja kita sedikit membahas ya. Jadi pada video kali ini nanti saya akan memberikan kesan pertama ya pada raket ini, baik dari fisiknya, catnya, kemudian dari performanya ketika dipakai di lapangan bagaimana, dan karakter raket ini bagaimana sih kalau dipakai. Nah, nanti kalau masih ada waktu tersisa, nanti saya akan coba sedikit memberikan gambaran ya, atau sedikit sharing untuk komparasinya dengan Zilong Wave Nami 311. Berhubung kedua raket ini range harga penjualannya itu nggak jauh ya, bisa dikatakan sama. Jadi nanti saya akan komparasikan, dan kemarin juga ada yang request untuk dikomparasikan antara kedua raket ini. Nah, nanti kita akan sedikit membahas ya, jika masih ada waktu. Oke, langsung aja kita akan mulai dari kesan pertamanya untuk yang Clean Flame Force 19. Ya oke guys, jadi untuk Clean Flame Force 19 ini harganya tergolong murah ya, terjangkau, hanya 200 ribuan aja. Kemarin saya beli di 215 kalau nggak salah ya. Dan saya memilih warna putih karena kemarin warna hitamnya itu kalau saya lihat kurang begitu mewah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hitam dan putih, yang putih ini terlihat lebih mewah. Dan biar saya bisa bandingkan secara adil ya dengan yang Zilong Wave Nami 311 ini, karena ini warnanya juga putih ya. Nah, untuk kosmetiknya sendiri ya, atau untuk kalau desainnya standar ya, relatif bagus tidaknya relatif, tapi untuk paduan warnanya bagus ya, terlihat menyatu. Kemudian untuk kualitas catnya kalau saya perhatikan ini bagus, ini modelnya glossy, dan ini kalau saya perhatikan dia bagus, rapi, terlihat tebal ya. Oke, di bagian shaftnya ini rapi, bagian headnya atau framenya kalau saya perhatikan sejauh ini itu dia juga rapi. Kemarin sempat benturan ya dengan raket temen, dan saya belum lihat kemarin ya secara detail karena lapangannya agak gelap. Nah, sekarang saya akan lihat apakah ada luka ketika terjadi benturan kemarin. Ini aman. Ini ada sedikit yang kasar, tapi ini tidak mengelupas. Oke, sebelah sini aman dan sebelah sini aman. Jadi ini raketnya aman, sejauh ini aman. Kemarin sedikit berbentaran, oke, dan ini untuk catnya aman, tidak mengelupas. Sudah ngechip di lapangan yang dia dari bahannya itu granit atau keramik. Ini juga aman, tidak ada pencipnya. Jadi menurut saya ini untuk kualitas catnya sejauh yang saya pakai. Jadi ini baru saya pakai dalam satu hari aja ya. Saya bermain tadi malam itu 2 game, dan sejauh ini aman. Nanti besok untuk review lengkapnya nanti kita akan lihat lagi ya untuk dari catnya ini bagaimana. Oke, jadi untuk catnya bisa saya katakan ini di harga segitu ini tergolong bagus juga, mewah, dan kalau dibandingkan dengan Zilong Wave Nami 311 ini juga sama lah ya. Cuma saya lebih suka yang Wave Nami 311-nya karena dia seperti ada metaliknya gitu ya, jadi kalau saya pribadi ya. Cuma kalau secara umum ini bisa dikatakan bagus juga untuk Flame Force 19-nya, warna putih, tapi kalau warna hitamnya saya kurang begitu suka ya. Oke, itu untuk catnya ya. Nah, sekarang dari segi speknya. Nah, untuk speknya ini sayang sekali ya, dia ada yang tidak sesuai dengan spek bawaannya. Oke, untuk berat dia sesuai ya, 83 sekian, jadi masih 4U. Cuma dia balance point-nya ini yang dia tidak sesuai dengan spek bawaannya. Kalau spek bawaannya kan dia ditunjukkan dalam petunjuk itu dia ada di tengah. Jadi kurang lebih harusnya kalau balance point-nya itu kisaran 285 sampai 290 atau 290, di bawah 295 lah ya. Cuma ini kemarin realnya balance point-nya itu dia tinggi banget, jadi sampai 314 sampai 315, dan jadi karakternya jadi tidak sesuai seperti yang dicantumkan di speknya ini ya. Kemarin dicantumkan di con-nya atau di top cap-nya ya. Jadi raketnya karakternya tuh jadi head heavy, jadi buat bermain power ya. Oke, untuk settingannya ini setelah dikasih senarnya Max Bolt MBS 66, kemarin sudah saya jelaskan.
Kemudian saya kasih grip ini RS Eco Grip ya. Berat totalnya hanya 93, aja. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, dia tidak akan lebih dari 95. Jadi masih beratan yang Zilong Wave Nami 311-nya ya. Nah, untuk balance point-nya dari 314 dia turun menjadi 309, 310. Oke, seperti itu. Kalau dirasa-rasa seperti ini ya. Kalau saya rasa-rasa seperti ini terasa berat ya. Mulai dari sini tuh udah berat, guys. Kalau diayunkan ini raketnya itu terasa apa ya, sedikit berat ya di bagian kepala karena memang dia head heavy banget. Itu 309 itu menurut saya head heavy banget ya. Kalau dia misalkan beratnya cuma di bawah 90 seperti 85 itu mungkin masih enak ya, tapi kalau ini dia beratnya 93 dengan balance point segitu ya, ini untuk swingnya agak berat. Tentu nanti pengaruhnya kalau di swing nanti pengaruhnya ketika nanti bermain, tentu untuk drive dia agak kurang responsif ya, untuk bertahan juga sedikit kurang responsif ya, atau bermain cepat juga kurang responsif. Nanti akan saya jelaskan secara detail ya. Kalau dipegang seperti ini terasa berat ya bagian sini, dan ini shaftnya cenderung dia kalau kemarin saya rasakan itu dia cenderung kaku ya, medium stiff ya. Ini setelah saya pakai memang dia flexnya nggak begitu terasa ya, flexnya nggak begitu terasa, jadi terasa minimal rasanya medium lah, medium ke stiff lah ya, antara medium atau medium stiff. Jadi kisaran itu dia tidak terasa flex, berbeda dengan Zilong Ground Zero itu terasa flex. Jadi ketika kalian pukul itu akan sedikit memberi feel-nya terasa seperti ada lecutan, kalau ini tidak. Jadi tentunya kalian harus punya tangan yang kuat ya, dan raketnya ini buat kalian yang mencari raket yang apa ya, untuk menambah power, ini bisa-bisa aja. Cuma kalau kalian pakai secara keseluruhan dalam satu game, dan kalau misalkan musuh kalian itu sama kuat, itu pasti kalian tidak akan nyaman ya. Kalau kalian misalkan bukan tipikal pemain power, bukan apa ya, powernya belum jadi tapi ingin mendapatkan power yang bagus, ini akan efektif di beberapa pukulan aja. Tapi kalau power kalian udah habis, fisik kalian turun, tidak akan jadi maksimal. Meskipun dari segi balance point-nya tuh dia head heavy, jadi unit powernya bagus, tapi kalau kalian modal fisik kalian aja udah kurang, tentunya nggak akan jadi maksimal. Itu pengalaman saya ya. Oke, kemudian kita akan coba hitting sound-nya. Kemarin sudah saya jelaskan, tapi buat kalian yang mungkin belum nonton, kita akan coba bandingkan untuk hitting sound-nya. Hitting sound-nya seperti ini dengan Mashbolt MBS 66 tarikan 28, mesin digital 2 simpul dan full seperti ini ya. Seperti ini. Seperti itu. Dan kalau Zilongnya seperti ini, Wave Nami ya. Nah, kemarin saya katakan untuk hitting sound-nya, kalau saya pribadi saya lebih mendengar yang Zilong Wave Nami ini lebih ngecering daripada ini. Saran saya buat kalian yang membeli raket ini, karena ini raketnya juga termasuk raket yang bisa dikatakan terjangkau sekali ya, murah. Baiknya kalian upgrade senar yang lebih bagus ya, yang paling ya bagus lah ya, seperti Yonex Ultimax atau Force atau Nanogi, atau paling tidak leading nomor 1, leading nomor 3 boost atau leading nomor 1 boost, biar lebih maksimal lagi ya. Kalau senarnya senar biasa itu nanti rasanya jadi kurang gimana gitu ya. Kecuali kalau kalian powernya udah ada, itu nggak apa-apa. Atau sekedar bermain yang lebih ke kontrol, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan repulsion yang bagus, jangan berharap dari senar yang harganya 50 ke bawah, itu kurang. Baiknya kalian mencari yang harganya lebih mahal ya. Tapi kembali ya, tergantung dari kalian budgetnya berapa. Kalau kalian powernya udah jadi, saya rasa nggak ada masalah. Yang jam terbangnya tinggi juga nggak ada masalah. Tapi kalau kalian yang mencari repulsionnya bagus, baiknya ganti senarnya yang lebih bagus juga ya. Oke, itu untuk tadi untuk chat hitting soundnya seperti ini. Sekarang kita akan berbicara soal performa raketnya ya. Nah, dengan settingannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini raketnya kan masuk head heavy ya. Jadi untuk bermain power enak karena dia generate powernya bagus. Jadi kalau kalian yang suka bermain power, nah raket ini sebenarnya masuk ya. Apalagi catnya bagus, kemudian untuk bermain power ini juga mendukung. Dan enaknya lagi raket ini kemarin saya coba itu dia stabil ya guys, stabil
Kalau solidnya saya belum begitu merasakan, tapi yang jelas ini yang saya rasakan tidak getar, tapi dia stabil ya, jadi stabil. Untuk solidnya saya belum begitu merasakan, perlu bermain lebih banyak lagi ya untuk merasakan solid tidaknya, tapi sejauh ini yang saya rasakan cenderung solid ya. Kemudian untuk swingnya dia agak kurang ya, jadi kalau kalian adu drive ini agak kurang. Kemarin saya coba bermain ketika posisi depan, saya coba motong-motong, ini dia agak telat ya. Untuk bermain cepat juga kurang, jadi kurang responsif untuk bermain drive ya. Kalau drop shot saya rasa nggak ada masalah, ini enak-enak aja. Untuk swingnya ketika ini udah di atas dan ketika kalian turunkan itu dia enak ya, karena dia head heavy, ketika diturunkan tuh enak ya. Cuma angkatannya aja yang biasanya agak berat. Kemudian untuk lob ini enak, nggak ada masalah ya. Head heavy-nya ini sangat membantu sekali. Kemudian kalau defense sebenarnya agak kurang responsif ya kalau menurut saya. Dan ini kan cenderung kaku ya, jadi tangan kalian harus kuat juga ya. Oke, kemudian tapi kalau tidak terlalu cepat temponya aman-aman aja ya. Kemudian untuk kontrol ini enak ya guys, kontrol akurasi ini enak. Cuma kalau kalian netting memang karena dia swingnya agak berat, jadi ya harus harus membiasakan diri ya untuk nettingnya. Saran saya, ini kan raketnya kan dia head heavy ya, head heavy. Cuma saya nggak tahu ya di raket-raket yang lain gimana. Kemarin ada teman yang sharing, dia beli ini tuh dia dapatnya head heavy juga. Jadi kalau misalkan rata-rata banyak yang dia head heavy, ini raketnya akan lebih maksimal jika digunakan di belakang ya. Buat kalian yang suka bermain power, suka smash, teman kalian yang mencarikan bola, kalian yang mengeksekusi, nah ini cocok ya. Tapi kalau ini dibuat playmaker kurang cocok ya, untuk bermain di depan ala-ala Kevin ini kurang cocok. Oke, itu untuk feel pemakainya seperti itu ya. Untuk power nih oke, tinggal ganti senarnya aja. Nah sekarang sedikit perbandingan dengan Wave Nami 311-nya. Ini karakternya dia raket power ya, raket yang head heavy, jadi jet powernya bagus. Ini dia all-round, Jilong Wave Nami ini all-round cenderung ke power. Nah yang saya rasakan yang paling terasa, oke, ini untuk bermain kalau kalian pure atau memang mencari khusus power, ini lebih enak ya daripada Wave Nami 311-nya. Tapi kalau kalian lebih banyak bermain kontrolnya ya, all-round ya, lebih all-round, ini lebih enak. Ini bermain di depan itu masih responsif, swingnya lebih enak daripada ini. Tapi jangan khawatir kalau untuk powernya ini juga terbantu dengan beratnya ya. Kemarin ini beratnya kan udah masuk 3U dan totalnya aja udah sampai 96an ya. Jadi untuk power masih terasa. Cuma kalau kalian memang itu tadi ya, kembali kalau kalian fokusnya power, mengeksekusi, bermain banyak di belakang, ini lebih masuk. Kalau ini buat kalian yang suka mainnya pindah-pindah depan belakang, ini lebih responsif, lebih recommended menurut saya. Oke, itu sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk detailnya ditunggu aja untuk review selanjutnya. Ini mesti saya pakai lagi dalam beberapa kali pemakaian, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ya untuk review lengkapnya kurang lebih ada kesamaan, tapi nanti kita akan coba explore lebih jauh untuk Clean Flame Force 19. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada review selanjutnya.